Ya, selamat pagi anak-anakku 9K. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua. Ya, Pak Chandra senang sekali mendengar suara kalian ya. Hari yang baru Tuhan berikan, berarti semangatnya juga harus baru ya. Yang masih lemes-lemes, yang masih belum cuci muka atau belum mandi, ya nanti sempatkan diri untuk cuci muka ya. Jangan pakai prinsip mandi 2 jari ya, artinya celupkan jari 2 lalu pasangkan di ujung mata, bersihkan kotoran mata, itu namanya nggak mandi. Oke anak-anak, kita bersyukur ya pagi ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita belajar bersama. Nah, kita mau manfaatkan kesempatan ini yang diberikan, yang Tuhan izinkan untuk kita ikuti, dengan kita mau tanggung jawab selama pembelajaran. Nah, untuk itu, sebelum kita mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu kita ambil prioritas yang utama dalam hidup, yaitu kita mau utamakan Tuhan dengan cara kita mau berdoa bersama. Nah, saya minta Zino untuk memimpin dalam doa untuk pembukaan pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Silakan Zino, buka suara. Teman-teman, mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, tolong berkati Pak Chandra dan teman-teman agar dapat lancar dalam menjalankan ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Zino yang sudah memimpin dalam doa. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran pagi ini ya. Semuanya semangat. Yuk, yang semangat bisa memberi reaction kepada Pak Chandra. Apapun reaksinya, tepuk tangan, jempol, dan lain sebagainya. Reactionnya dong. Wah, ada yang love, ada yang hati, ada yang tepuk tangan. Tapi jangan muncul emoticon ini ya, WC ya. Saya pernah minta perhatian siswa, anak-anak beri semangat dengan cara kasih reaction, ternyata yang muncul gambar kloset gitu ya. Waduh, ada yang gambar pup gitu ya. Waduh, ini ya nggak benar ini ya. Nah, oke anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengamati file Microsoft Word sebagai panduan langkah-langkah pembelajaran yang Pak Cara sampaikan. Kalian bisa amati satu persatu dan kita jalankan pembelajaran ini sesuai pembelajaran awal ya, sesuai perencanaan. Nah, anak-anak, beberapa saat yang lalu ini kalian kan sudah kelas 9 ya, dan kita ada di pertemuan pertama. Nah, ini saya ucapkan selamat datang bagi kelas 9G. Kalian secara resmi sudah menjadi anak-anak kelas 9. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ini tentunya nanti kita akan dihadapkan berbagai macam materi. Tapi sebelumnya Pak Chandra ingin sedikit memutar waktu untuk mereview ulang materi yang terakhir kita pelajari. Karena Pak Chandra ingin menghubungkan apakah ada kaitannya materi yang terakhir di kelas 8 dengan materi yang saat ini kita akan pelajari. Materi apa sih yang kita akan pelajari? Nanti dulu ya. Saya mau bertanya ke kalian dulu ya. Nah, anak-anak masih ingat materi apa yang Pak Chandra pelajari, yang Pak Chandra berikan terakhir kali di kelas 8? Yuk, silakan buka suara. Yuk, nggak apa-apa ribut, silakan jawab. Materi apa? Ya, siapa yang jawab tadi ya? Gilbert. Oh, Gilbert. Apa? Diulangi Gilbert. Teks drama. Oke, teks drama. Ya, benar sekali ya. Ternyata daya ingat Gilbert ini cukup baik. Terakhir kali di kelas 8 kita belajar mengenai teks drama. Ya, kita belajar tentang teori pendukungnya, kita belajar tentang apa itu drama dan segala macam istilah di dalamnya. Nah, lebih lanjut Pak Jara ingin kembali bertanya ke kalian. Nah, teks drama itu apa sih? Pak Jara ingin bertanya. Yang pertama dari apa sih ciri-cirinya drama itu? Siapa yang tahu? Anak-anak, silakan tunjuk tangan. Gilberto, silakan Gilberto. Ciri-ciri drama itu yang pertama terdapat naskah untuk bermainnya, kemudian terdapat pemain atau tokohnya, kemudian
tempat bermain di panggung secara setting sesuai temanya. Ya, oke. Betul sekali apa yang disampaikan Gilberto. Jadi dalam sebuah drama itu ketika dimainkan drama ini ada naskah. Bukan berarti ketika main terus bawa naskah itu, bukan. Tetapi untuk persiapannya pemain-pemain ini membaca naskah dan menghafalkannya. Nah, karena drama pasti ada pemain. Nah, mainnya di mana? Mainnya di sebuah panggung yang sudah disetting sesuai tema. Begitu ya. Nah, lebih lanjut Pak Chandra mau tanya kembali. Saya mau tanya. Nah, ciri-ciri drama kalau dilihat dari kebahasaannya, karena setiap teks itu pasti punya ciri-ciri bahasanya ya. Nah, sekarang apakah ciri kebahasaan dari teks drama ini? Silakan. Yuk, oke, Sean, silakan sampaikan pendapat, Sean. Berupa kalimat langsung, dapat berupa dialog atau monolog. Ya. Bahasa bisa bahasa resmi ataupun bahasa non resmi atau tidak baku. Udah Pak. Oke. Oke, itu yang kamu tahu ya. Baiklah, itu saya kira sudah mewakili jawabannya. Jadi yang disampaikan Sean tadi, kalau drama ini menggunakan kalimat langsung. Jadi langsung berbicara, ya. Bisa berupa dialog atau monolog ya. Dialog itu percakapan antara satu orang dengan orang lain. Saya kira ini masih ingat ya. Kalau monolog itu percakapan seorang diri, di mana si tokoh ini akan berbicara dengan kata hatinya, seolah-olah berkata atau berdialog dengan isi hatinya sendiri. Nah, ini sering ya kita lakukan ini ya, monolog ini ya. Kalau kita lagi sebel gitu dengan keadaan, biasanya kita mengeluarkan kata-kata, ungkapan ekspresi kata-kata yang sebenarnya itu monolog. Baik, oke. Itu tadi yang mengenai ciri kebahasaan. Nah, sekarang terakhir, Pak Jara ingin review atau uji kemampuan kalian, ingatan kalian tentang teks drama. Saya ingin tanya lebih lanjut mengenai penokohan dalam drama. Ayo, siapa yang tahu penokohan dalam drama itu pembagiannya bagaimana? Ya, saya Mister. Ya, silakan Joy. Ya. Jadi penokohan dalam drama itu ada 3 berdasarkan dari tokoh, dari watak dan karakternya. Jadi yang pertama itu protagonis, tokoh protagonis. Biasanya tokoh utama yang memiliki sifat positif yang tercermin dari setiap peran yang dimainkan. Jenis yang kedua adalah antagonis, yaitu tokoh utama yang memiliki sikap yang kebalikan dari protagonis, yaitu watak yang negatif yang tercermin dari setiap peran yang dimainkan. Kemunculan seringkali berkonflik pada tokoh protagonis, ya seperti contohnya itu Thanos dan Spider-Man pada film Avengers. Dan pada karakter yang ketiga itu tokoh tambahan, berarti kadang-kadang disebut tokoh figuran yang kemunculannya melengkapi posisi kedua tokoh sebelumnya. Munculnya biasanya jarang-jarang namun menentukan alur cerita. Ya, oke. Joy menjelaskan dengan sangat lengkap sekali ya. Bahkan diberi contoh gitu ya. Tokoh antagonis tadi seperti Thanos ya. Kalau kalian penggemar serial trilogi dari Avenger, bukan trilogi ini ya, berseri ya bahkan ya. Kalian akan bertemu dengan tokoh-tokoh antagonis yang ikonik banget ya. Yang benar-benar kita bisa identifikasi dengan gampang. Seperti contohnya Thanos nih. Wah, siapa yang tidak tahu tokoh antagonis namanya Thanos nih. Tokoh antagonis yang sangat kuat, bahkan Avenger pun harus kehilangan salah satu personilnya gara-gara menghadapi Thanos ini ya. Nah, pertanyaannya siapa yang meninggal saat perang melawan Thanos? Ayo. Siapa yang tahu? Nggak ada tahu ya, nggak ada yang tahu berarti kalian perlu nonton filmnya lagi ya. Oke, anak-anak, kita akan lanjut kembali ya. Nah, kalau tadi Pak Chandra mereview ulang dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan, nah sekarang Pak Chandra akan sampaikan materi apa sih yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu teks laporan percobaan. Saya ulangi, materi yang akan kita bahas yaitu teks laporan percobaan, anak-anak. Nah, teks laporan percobaan ini
Nah, mengapa sih kita harus mempelajari? Apa tujuannya sih kita mempelajari teks laporan percobaan ini? Nah, dengan mempelajari teks laporan percobaan ini, paling tidak kita akan punya gambaran bagaimana sih sebuah percobaan itu dilakukan. Nah, sebuah percobaan kan pasti ada persiapannya kan? Apa yang harus dilakukan kan? Nah, dengan mempelajari materi ini, kita akan mampu dan punya panduan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan percobaan yang baik. Nah, untuk kali ini, untuk pembelajaran kali ini, Pak Chandra akan ajak kalian untuk mengidentifikasi, menentukan struktur dan aspek kebahasaan laporan percobaan. Nah, kita sudah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia berbasis teks sudah banyak sekali ya. Nah, karena itu untuk teks laporan percobaan kali ini kita akan coba juga, kita akan mengetahui teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya dulu dan ciri kebahasaan. Harapannya sih Pak Chandra ingin kalian semua nantinya bisa mengidentifikasi struktur pembentuknya ya, juga ciri-ciri atau aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Nah, harapan terakhir juga Pak Chandra juga ingin supaya kalian bisa nantinya bisa melakukan percobaan secara mandiri, percobaan secara individu, dan nantinya kalian bisa menuangkan pengalaman kalian dalam melakukan percobaan itu dalam sebuah gagasan atau teks. Tentunya berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan yang sesuai ya anak-anak. Nah, oleh karena itu, sebelum semua tujuan ini tercapai, kita perlu belajar dulu. Nah, anak-anak, itu mengenai tujuan pembelajaran yang kita akan dapatkan, yang kita akan harapkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, mengenai materi teks laporan percobaan ini, tentunya beda ya anak-anak dengan materi sebelumnya. Kalau kalian tadi menjawab, materi sebelumnya adalah mengenai drama. Nah, antara teks laporan percobaan dengan teks drama tentunya berbeda. Kalau kalian membaca ringkasan materi yang sudah saya berikan di Skology, yang sudah saya upload di Skology ya, beberapa saat yang lalu, ya semoga kalian sudah membaca itu, kalian akan tahu perbedaannya. Nah, saya ingin tanya, apa perbedaannya? Ya, Jesslyn, silakan jawab. Apa sih perbedaan antara teks drama dengan teks laporan percobaan? Silakan Jesslyn buka suara, open mic-nya. Jadi perbedaannya yang paling terlihat itu ada di bahasanya, Pak. Jadi kalau seandainya teks drama itu merupakan dialog atau kalimat langsung, tapi kalau teks percobaan bahasanya menggunakan kalimat tidak langsung, yaitu berupa penjelasan secara prosedur atau langkah-langkah. Ya, betul sekali Jesslyn. Tepat sekali ya. Jadi perbedaan yang paling menonjol antara teks drama dengan teks laporan percobaan memang terlihat dari ciri kebahasaannya. Kalau teks drama ya ada dialog, ngomong gitu ya. Halo Pak Rema, gimana kabarnya Pak Rema? Pak Rema kemudian jawab saya, oh baik-baik saja. Kapan kita bermain bola lagi di lapangan? Oh nanti sore. Oke. Nah itu percakapan. Nah percakapan seperti itu namanya kalimat langsung. Nah tapi kalau teks laporan percobaan seperti kata Jesslyn tadi benar ya. Kalau teks laporan percobaan tidak ada dialog ya anak-anak, tapi semuanya berupa teks menggunakan teknik kalimat tak langsung ya seperti teks pada umumnya. Nah itu Jesslyn sudah menjawab dengan sangat tepat. Nah selanjutnya sebelum Pak Chandra akan lebih jauh membahas tentang teks laporan percobaan. Nah teks laporan percobaan ini kan memang tadi menggunakan kalimat tak langsung ya. Tapi teks drama menggunakan kalimat langsung seperti yang Jesslyn jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat banget perbedaannya itu jelas ya. Bahkan perbedaannya mutlak ya. Drama itu percakapan. Kalau teks laporan percobaan itu bukan percakapan tapi teks gitu. Nah, anak-anak, bagaimana kalian menanggapi hal ini? Coba apakah ada yang bisa mengidentifikasi perbedaan yang lain antara kedua teks ini? Olivia, silakan kalau punya pendapat berbeda. Menurut saya ada satu lagi, Pak.
dari segi bahasa yang digunakan. Kalau Ya. biasanya di teks drama menggunakan bahasa yang bervariasi, kadang-kadang bahasa resmi, kadang-kadang bahasa sehari-hari, atau juga bisa bercampur dengan bahasa daerah. Sementara kalau di teks percobaan biasanya menggunakan bahasa resmi. Selain itu, dalam drama terdapat penggunaan gaya bahasa atau majas. Tapi kalau di laporan percobaan jarang sekali, bahkan rasanya tidak ada penggunaan gaya bahasa, Pak. Ya, benar sekali. Ini menyempurnakan pendapat Jesselyn tadi ya. Jadi kalau di dalam teks laporan percobaan dan drama, bedanya dari segi bahasa juga bisa. Ya, jelas sekali kalau drama ini bahasanya kadang bisa campur aduk ya. Kadang menggunakan bahasa resmi, bisa pula menggunakan bahasa sehari-hari. Dan tidak jarang juga ada beberapa drama itu menggunakan bahasa daerah sebagai variasi dari alur cerita. Nah, itu ya kalau teks percobaan ya pasti menggunakan bahasa resmi. Nah, terima kasih untuk jawaban teman-teman yang tadi sudah melengkapi pemahaman awal untuk materi teks laporan percobaan. Nah, sebenarnya apa sih teks laporan percobaan itu? Apakah memang benar tujuannya seperti yang Pak Chandra tadi sampaikan? Kita akan lihat satu cuplikan ini. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian tentang apa itu teks laporan percobaan. Itu buat rujakan bareng. Bersedia? Siap? Ya? Kok bablas? Walau sudah dijagain dengan seksama, pakai terpal biar aman sentosa, malah jadi benyek seketika. Pengen teriak dia jadinya. Kamu sih pegangnya lemes bener, kayak abis kena ghosting sama gebetan. Rencana rujakan jadi ambiar kayak pepaya yang mau dimakan. Masih bareng teman nih sob, gagal ngerujak, mari kita bikin bebek panggang kriuk dan garing. Gak langsung dibakar dalam api, mari kita coba tutorial menggunakan kaleng rengginang. Duh, udah kebayang ya sob gimana lezatnya? Nyalakan api, letakkan bebek dalam kaleng di atasnya. Tunggu hingga bebek matang. Duh, yang di rumah udah kecium belum nih harumnya? Waktunya menikmati bebek nih sob. Yalah, saking garingnya disentuh aja langsung ambiar. Ini sih bukan bebek panggang sob, tapi bebek jadi abu. Netizen aja pada gemes nih lihat perjuangan bebek yang sia-sia. Permisi, kereta juragan sawit lagi lewat nih. Wah, panen berapa ton ini ya? Ujung gerbongnya aja belum kelihatan nih. Idenya cemerlang juga nih Gan. Biasanya petani sawit pusing 7 keliling mikirin transportasi untuk ngangkut sawit. Kalau begini, nggak perlu sewa truk, cukup memanfaatkan alam aja. Netizen jadi banyak yang komen nih, memuji ide brilian si tukang sawit. Alright, let's first set the settings on the iPhone so we can record. Sobat 7, kalau orang nonton tutorial pasti buat ambil faedahnya. Tapi kalau tutorialnya buka sandal kayak gini, masih ada faedahnya nggak ya?
Anda tidak bisa melepaskan sendal. Pakai sendal, tapi sendalnya susah dilepas. Ini nih solusinya. Semua masalah ada solusinya. Yang pertama, kamu harus mempunyai pintu dan punya kursi. Selanjutnya, kamu harus ambil gantungan baju. Dalam hal ini, kamu juga membutuhkan tali. Persatukanlah mereka berdua. Ikat juga talinya ke ganggang pintu rumahmu. Ini barang terakhir, kamu harus punya sapu. Kaitkan gantungan bajunya ke sendal kalian seperti ini. Saatnya kita uji coba. Ding ding pak ding ding, oi ding ding pak ding ding. Ayo dorong. Sangat mudah. Gimana Sobat 7 tipsnya? Bahan-bahan mudah didapat, tinggal aplikasiin aja caranya. Selanjutnya kamu harus ambil gantungan baju. Dalam hal ini kamu juga membutuhkan tali. Persatukanlah mereka berdua. Ikat juga talinya ke ganggang pintu rumahmu. Ini barang terakhir, kamu harus punya sapu. Kaitkan gantungan bajunya ke sendal kalian seperti ini. Saatnya kita uji coba. Ding ding pak ding ding, oi ding ding pak ding ding. Ayo dorong. Sangat mudah sekali, bukan? Ya, itu tadi sedikit hiburan sebagai video untuk menstimulasi kalian ya. Apa sih pentingnya kita belajar mengenai teks laporan percobaan. Nah, sebentar Pak Chandra mau tanya ke kalian. Setelah kalian menyimak video tadi ya, apa sih yang muncul dalam hati kalian? Sebenarnya apa sih yang dilakukan orang-orang tersebut, orang-orang tadi yang ada di video? Coba silakan berpendapat. Silakan salah satu yang mau berpendapat. Iona, coba Iona, silakan berpendapat Iona. Apa sih Iona yang dilakukan tadi? Halo? Iona? Mereka mau bikin itu kayak ayam panggang pakai cara yang Gimana Iona? Coba diulangi suaranya, kurang jelas Iona. Coba diulangi suaranya. ya Pak. Mereka tuh mau bikin ayam panggang pakai cara yang unik, cuma mereka gagal. Oh ya, baik. Mereka itu berencana untuk membuat ayam panggang ya, atau ayam atau bebek entahlah itu ya. Karena susah memprediksi, karena udah jadi daging gitu ya. Nah, mereka mau buat ayam bakar atau bebek bakar tapi pakai cara yang extraordinary ya, di luar kebiasaan umum, tapi ternyata failed, gagal total. Nah, mengapa sih mereka itu melakukan atau mengalami kegagalan dalam percobaannya? Ayo, kenapa ini bisa terjadi? Coba William, jawab William. Kenapa mereka bisa gagal dalam percobaannya? William. Nggak tahu ya Pak. Mungkin karena mereka coba-coba, tapi nggak ada panduan yang jelas. Iya, betul sekali William. Mereka gagal karena mereka nggak punya panduan yang jelas. Panduan mereka cuma ada di pikiran mereka. Nah, pikiran manusia itu kadang bisa tepat, bisa juga nggak tepat. Karena itu kita butuh panduan anak-anak. Jangankan untuk membuat ayam panggang yang kompleks dan ribet kayak gitu ya. Untuk membuat semudah mie instan saja, kita masih butuh panduan. Kenapa? Buktinya kalau kalian lihat bungkus mie instan, di baliknya ada panduan bukan? Nah, itulah anak-anak. Makanya kita butuh yang namanya panduan sebelum melakukan sesuatu. Nah, apa sih sebenarnya kaitan antara tayangan yang Pak Chandra sampaikan tadi, yang Pak Chandra putarkan, kalian simak baik-baik tadi, dengan materi teks laporan percobaan yang akan kita pelajari. Apa coba kaitannya teman-teman? Ya, Benny silakan berpendapat. Ya, supaya kita mengetahui cara menyusun panduan sebelum membuat percobaan, biar tidak salah dan rugi, seperti yang terjadi di video tadi. Ya, betul sekali Benny ya. Jadi kenapa kita
dari video yang tadi dilihat, kita belajar untuk kita itu tahu bahwa untuk melakukan sebuah percobaan itu tidak mudah, butuh yang namanya panduan. Karena jika kita tetap melakukan tanpa ada panduan, kita bisa jadi rugi, ya. Kita rugi dalam banyak hal, rugi waktu, rugi biaya. Bayangkan 1 ekor bebek itu kalau kalian beli itu kemungkinan bisa 50.000. Dan kita juga rugi ini ya, makan hati jadinya. Pengennya sudah terbayang-bayang, bentar lagi aku bakalan makan bebek bakar ala-ala, ya. Tapi ternyata gosong. Yang jadinya bukan bebek bakar, tapi malah bebek kremasi, bebeknya dikremasi, kayak mayat jadi hancur ya. Nah itu anak-anak, itu sebagai stimulasi awal mengenai kenapa sih kita harus mempelajari teks laporan percobaan. Nah sekarang kita akan coba lihat, ini benar-benar, ini Pak Chandra akan menayangkan benar-benar video laporan percobaan ya. Kalau yang tadi kan versi yang fail, versi yang gagal. Sekarang Pak Chandra akan memberi tayangan tentang video laporan percobaan yang sudah berhasil. Ini adalah video yang dibuat oleh salah satu teman kalian di kelas 9F. Kita akan lihat sama-sama ya videonya. Selamat pagi Pak Chandra dan teman-teman, saya Ceril Akata dari kelas 9F nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan percobaan lampu lava. Manfaat dari percobaan ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah metode ilmiah dan ilmu lava dengan cara yang sederhana dan tidak berbahaya yang dapat dilakukan di rumah dan cocok untuk dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan ini akan memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sains dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dan mengamati cara kerja lampu lava sederhana, serta mengetahui prinsip Archimedes yang bekerja pada lampu lava ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas yang telah diisi air sebanyak 200-250 ml atau setengah gelas, minyak sebanyak 300-350 ml, vitamin C, tablet vitamin C, pewarna makanan, alat pengaduk, saya menggunakan stick, serta senter. Berikut cara pembuatan. Pertama, siapkan terlebih dahulu semua bahan-bahannya. Jika sudah siap, siapkan air dan pewarna makanan. Lalu aduk. Jika sudah, masukkan minyak ke dalam air. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Lalu masukkan 1 tablet vitamin C. Tunggu beberapa detik dan lihat reaksinya.
Percobaan ini dapat dihubungkan dengan hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan tentang gaya berat dan gaya atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ini, benda yang ada di dalam zat cair biasanya beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam air beratnya akan lebih ringan daripada di darat. Jika dikaitkan dengan hukum ini, salah satu prinsip lampu lava yang sangat berhubungan di mana tablet vitamin C yang sebelum dimasukkan minyak dan air yang masih terpisah dan tidak berhubungan dan tidak bercampur. Tetapi ketika tablet vitamin C dimasukkan, vitamin C ini larut dalam cairan dan akan menimbulkan gaya yang mengakibatkan timbulnya gas karbon dioksida dengan minyak dan air bercampur walau tidak seluruhnya. Dari percobaan yang telah saya lakukan, saya dapat membuktikan adanya hukum Archimedes yang bekerja pada percobaan kali ini, serta dapat melihat cara kerja hukum Archimedes. Selain itu, saya juga dapat melihat cara kerja lampu lava sederhana melalui bahan-bahan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Melalui percobaan ini, saya juga mendapatkan suatu firman Tuhan. Ketika air, minyak, dan pewarna makanan kita andaikan sebagai manusia, tetapi vitamin C kita andaikan sebagai Tuhan. Yang awalnya manusia-manusia berdosa di bumi ini hidup semaunya sendiri, tidak mengikuti kata-kata Tuhan, egois. Tetapi ketika Tuhan datang, Dia menebus segala dosa manusia. Dia mengajarkan tentang firman-Nya sehingga sedikit demi sedikit orang mulai berubah dan mengikutnya. Mereka umat-umat Tuhan bersatu membentuk sesuatu yang indah di mata orang lain. Sama halnya seperti air, minyak, dan pewarna makanan yang awalnya tidak bersatu dan membentuk sesuatu yang tidak indah, tetapi ketika vitamin C dimasukkan, hal itu berubah menjadi membentuk sesuatu yang indah. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa percobaan lampu lava dapat membuktikan bahwa adanya hubungan antara vitamin C yang menghasilkan gelembung-gelembung dengan hukum Archimedes. Semakin banyak tablet vitamin C yang dimasukkan, maka semakin banyak pula gelembung karbon dioksida yang dihasilkan. Selain itu, untuk membuktikan hukum Archimedes ini, kita dapat melakukannya dari rumah melalui bahan-bahan yang sederhana serta aman untuk dilakukan. Saya juga mendapatkan banyak ilmu baru, terutama mengenai hukum Archimedes. Saya juga dapat belajar mengenai firman Tuhan bahwa Tuhan dapat mengubah seluruh hidup umatnya menjadi lebih baik. Dengan Dia datang ke bumi dan menebus segala dosa umat manusia. Sekian percobaan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia salah satu contoh dari teks percobaan yang sudah disampaikan dengan berupa tayangan. Ya, nantinya Pak Chandra juga berharap kalian bisa menampilkan atau membuat seperti contoh yang tadi sudah kalian lihat masing-masing. Nah, anak-anak, kita selanjutnya Pak Chandra akan kembali menyampaikan mengenai materi secara khusus tentang struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaannya. Nah, Pak Chandra berharap materi yang sudah saya berikan kepada kalian beberapa saat yang lalu di Skology, harusnya kalian sudah lihat ya, karena Pak Chandra sudah mengingatkan bahwa kalian diminta untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, sekarang saatnya Pak Chandra akan mereview sedikit mengenai apa itu struktur laporan percobaan beserta ciri kebahasaannya. Nah, Pak Chandra tidak akan menerangkan terlalu banyak karena harapan saya kalian secara mandiri sudah mempelajarinya. Nah, kita akan langsung saja ya. Kita akan lihat, ini saya matikan dulu. YouTube-nya saya matikan dulu ya. Kita akan langsung mengetahui ini. Saya kira kalian sudah melihatnya terlebih dahulu. Coba Pak Chandra minta reaksinya dulu yuk. Nah, teman-teman semua sudah membacanya kan? Silakan kasih reaksi yang sudah membaca ringkasan materi ini. Yuk semuanya beri reaksi. Jempol boleh, tepuk tangan boleh, hati juga boleh. Ya, baru Vio, Iona, Benny sudah membacanya Benny? Kalau sudah kasih reaksi Benny. Nah, ya saya bersyukur sudah banyak yang membaca ringkasan materi yang Pak Chandra bagikan sebelumnya. Nah, sekarang Pak Chandra tinggal akan mereview materi ini.
Nah, anak-anak, seperti yang Pak Chandra tadi sampaikan di awal, bahwa materi kita yaitu mengidentifikasi atau mencari tahu atau menentukan teks laporan percobaan beserta ciri kebahasaannya. Nah, kalau kalian tadi mengamati video yang disampaikan oleh Sheryl dari kelas 9F, kalian pasti bisa memilih dan memilah struktur ini termasuk yang mana, struktur ini termasuk yang mana. Nah, itu namanya mengidentifikasi bagian. Kita langsung saja ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini adalah salah satu kalimat bijak yang disampaikan oleh seorang penemu. Ya, ini legendaris banget ya. Seorang penemu, namanya Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa saya tidak pintar. Satu-satunya bakat yang saya miliki adalah rasa ingin tahu yang besar. Nah, anak-anak, saya kira remaja itu identik dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang sangat besar. Khususnya kalau berbicara mengenai percobaan ya, anak-anak remaja ini adalah pribadi yang suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, tapi bagaimanakah untuk kita bisa memfasilitasi rasa ingin tahu kita yang besar ini? Nah, kita perlu belajar tentang materi ini dulu ya, supaya rasa ingin tahu kita yang besar ini terfasilitasi dengan baik. Nah, Pak Chandra, waktu masih remaja, Pak Chandra pernah loh ya, membuat percobaan. Ini percobaan yang saya buat bukan dengan panduan, tapi karena Pak Chandra tahu dan Pak Chandra ingin buat, akhirnya saya buat gitu ya. Saya mencoba untuk membuat petasan waktu itu ya. Kalian tahu petasan? Petasan itu bahasa Surabayanya mercon ya. Kalau dalam skala yang lebih besar ini namanya bom gitu ya. Nah, Pak Chandra pernah buat mercon, tapi ternyata gagal. Ternyata gagal. Nah, kegagalan itulah yang membuat Pak Chandra akhirnya diberitahu kalau membuat sebuah percobaan itu harus ada panduan yang jelas. Jangan mencoba-coba berdasarkan pengalaman dari melihat saja. Nah, itu ya anak-anak. Saya kira kalian pernah juga mencoba melakukan percobaan-percobaan demikian ya. Kita langsung saja ya. Nah, ini percobaan yang Pak Chandra buat dulu ya. Ini petasan dari bahan busi dulu. Nah, Pak Chandra mencoba tapi ternyata gagal, tidak bisa meledak gitu ya petasannya. Nah, itu. Nah, tadi jangan coba-coba untuk buat petasan di rumah ya. Ini membuat petasan itu hal yang dilarang oleh negara. Bisa ada hukumnya kalau kita kena pelanggarannya, kita bisa dihukum. Nah, anak-anak, ini tujuan pembuatan laporan percobaan ya. Kita membuat laporan percobaan supaya kita ada panduan. Kalau nggak ada panduan ya bisa berbahaya, bisa gagal, atau bahkan bisa rugi. Nah, percobaan ini, pembuatan laporan ini juga bisa dibuat tujuannya yaitu untuk referensi percobaan selanjutnya. Supaya orang lain yang ingin mencoba hal yang sama, ada panduan yang jelas. Itu namanya referensi. Juga bisa sebagai bukti otentik, bukti yang nyata, yang kelihatan, bahwa kita itu melakukan sebuah percobaan. Ini kalau ada kaitannya dengan akademis ya. Jadi kalau kita diberi tugas untuk membuat sebuah percobaan. Nah, teks ini sebagai bukti yang kelihatan bahwa kita telah melakukan percobaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembuatan teks laporan percobaan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa kita melakukan tugas yang dibebankan kepada kita. Nah, itu namanya laporan. Kalian nanti waktu kuliah, kalian akan belajar, akhir dari pembelajaran itu kalian akan membuat sebuah laporan. Namanya skripsi, kalian pernah dengar ya? Nah, itu kenapa buat skripsi? Skripsi atau laporan itu dibuat sebagai pertanggungjawaban bahwa kita sudah belajar baik. Nah, sekarang saatnya membuat laporannya, buktinya. Begitu anak-anak. Lanjut ya. Nah, ini pengertian dari teks laporan percobaan. Saya lewati ya. Sudah berkali-kali tadi Pak Chandra sampaikan mengenai ini. Nah, sekarang mengenai ciri-ciri
teks percobaan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri kebahasaannya juga ya. Ada kata hubung, pasti ya. Ada kalimat perintah, ada kata bilangan, ada istilah teknis, ada kalimatnya objektif, dan susunannya, polanya terstruktur. Nah, kata hubung ini juga dibutuhkan ya anak-anak dalam menyusun teks laporan percobaan. Kata penghubung ini istilah populer lainnya yaitu konjungsi. Konjungsi ini perlu dalam sebuah kalimat. Karena kalau tidak ada kata sambung, kalimatnya bisa jadi tidak efektif, anak-anak. Kata sambung misalnya dan, tetapi, selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Itu namanya kata hubung. Nah, kalian bisa lihat di ringkasan materi, saya sudah berikan contoh yang lebih banyak di sana ya. Kemudian kita ke istilah teknis. Nah, apa itu istilah teknis? Nah, istilah teknis ini, yang dimaksud istilah teknis yaitu kata atau istilah tertentu yang biasanya digunakan sesuai dengan konteks pembicaraan, sesuai dengan studi keilmuan yang sedang kita pakai sebagai perantara untuk kita menyusun teks. Nah, kalau Pak Chandra menyusun teks hubungannya tentang kesehatan misalnya, pasti Pak Chandra juga akan memakai istilah-istilah teknis di bidang kesehatan. Nah, kalau konteksnya tadi Sheryl misalnya ya, Sheryl dalam video tadi membuat percobaan yang lebih banyak menggunakan istilah teknis bidang fisika. Di sana ada kata karbon dioksida, ada istilah gelembung-gelembung, ada istilah-istilah yang berhubungan dengan percobaan yang dia lakukan. Nah, kalau Pak Chandra berbicara tentang misalnya saya membuat laporan tentang pandemi COVID-19, Pak Chandra juga akan menggunakan banyak istilah yang berhubungan dengan pandemi ya. Misalnya istilah yang paling sering kita dengar ya, vaksinasi, kemudian istilah komorbid, kemudian istilah donor darah konvalesen, dan lain sebagainya yang masih banyak. Itu namanya istilah teknis. Nah, berikutnya yaitu kalimat perintah. Nah, karena teks laporan percobaan ini berupa panduan, langkah-langkah, pasti kalimat perintah ini sangat menonjol dan mutlak kelihatan sekali di dalam teks laporan percobaan. Nah, di dalam teks percobaan khususnya di bagian langkah-langkah, kalau kalian tadi perhatikan, ada di sana ya, masukkan, ambillah, aduklah. Nah, di sana muncul sekali. Nah, kemudian ini selanjutnya yaitu dalam penyusunan teks laporan percobaan, setiap tulisan yang kita buat harus berdasarkan kebenaran yang mutlak atau istilah lainnya objektif. Ya, kebenaran, tidak ada unsur manipulasi atau unsur kebohongan di sana. Kenapa? Karena sebuah laporan percobaan ini akan dijadikan panduan. Kalau sampai data yang kita masukkan salah, nantinya orang lain yang menggunakannya sebagai bahan referensi juga akan salah dan bisa ya rugi ya. Nah, kemudian ciri yang lain ini ciri kebahasaannya, ada kata bilangan di sana. Masukkan 5 sendok garam. Ambil 1 butir telur, pecahkan. Ambil 1/4 sendok makan gula, dan lain sebagainya. Itu kata bilangan. Ya, biasanya ada unsur matematis di sana ya, ada unsur angka dan satuan tertentu. Nah, yang terakhir, teks percobaan itu harus disusun secara terstruktur, harus ada urutannya. Yang pertama yaitu ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkahnya, ada hasil dan ada simpulan. Masing-masing dari struktur ini punya tujuan yang berbeda-beda dan mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Jadi masing-masing struktur ini tidak bisa dicampur adukkan. Ya. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang terakhir yang Pak Chandra sampaikan. Saya akan minta bantuan beberapa anak untuk membaca apa yang disampaikan, apa yang tertulis di
slide. Pak Chandra minta bantuan Benny untuk membacakan yang pertama, tujuan alat dan bahan. Bagian ini menjelaskan tujuan dari percobaan yang dilakukan. Mengapa percobaan harus dibuat, apa yang akan dibuktikan, dan apa manfaat dari percobaan. Selain itu, bagian ini juga berisi pemaparan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Ya, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan oleh Benny tadi benar ya, bahwa kita perlu mempelajari struktur percobaan terutama dari tujuan alat dan bahan yang berisi mengenai tujuan kenapa kita harus melakukan percobaan ini. Mengapa percobaan ini dibuat? Apa yang akan dibuktikan? Manfaatnya apa kita melakukan percobaan? Nah, itulah yang akan tertulis di bagian tujuan alat dan bahan. Selain itu, selain tujuan kita tuliskan di bagian ini, kita juga menuliskan mengenai alat dan bahan apa yang kita butuhkan untuk mendukung percobaan. Nah, selanjutnya kita ke langkah-langkah. Saya minta bantuan untuk Joy membacakan bagian langkah-langkah. Silakan Joy. Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah demi langkah atau prosedur yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan dari awal hingga akhir percobaan berlangsung. Ya, terima kasih Joy. Jadi bagian ini menjelaskan langkah-langkah, urutan prosedur. Kalian sudah belajar teks prosedur di kelas 7 ya. Jadi hampir sama bagian langkah-langkah ini. Jadi menjelaskan tentang langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dari percobaan kan perlu langkah-langkah ya. Kegiatan percobaan ini dari awal hingga akhir percobaan berlangsung. Nah, ini berupa panduan bagi kita untuk melakukan percobaan. Nah, dengan memperhatikan langkah-langkah ini, maka potensi keberhasilan kita melakukan percobaan bisa berhasil, asal sesuai panduan ya. Nah, berikutnya ada dua struktur yang perlu kita pahami juga. Saya minta bantuan Stephen untuk membacakan bagian hasil. Silakan Stephen. Pada bagian ini peneliti menjelaskan hasil percobaan. Hasil percobaan akan diperkuat dengan pernyataan-pernyataan khusus atau alasan tentang keberhasilan sebuah percobaan. Alasan bersifat ilmiah dan tidak berdasarkan asumsi peneliti. Ya, terima kasih Stephen. Jadi hasil ini menyatakan tentang setelah percobaan ini selesai, nah apa yang dihasilkan? Nah, di bagian ini dituangkan. Hasil yang didapat ini juga harus diperkuat dengan alasan-alasan tertentu yang memperkuat hasil yang terjadi ya. Oh, percobaan saya berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena saya bisa, karena saya pintar. Bukan seperti itu. Saya berhasil melakukan percobaan ini karena alasannya harus ilmiah misalnya. Karena minyak yang saya campur dengan air, dua unsur ini memang bertolak belakang. Sehingga saat air dan minyak kita campur, maka akan menghasilkan gaya tolak-menolak misalnya ya. Jadi itu alasannya ilmiah. Nah, di dalam hasil itulah alasan ini kita akan tuliskan. Nah, sekarang itu untuk hasil ya. Kemudian kita akan kesimpulan. Rachel, tolong bacakan ya bagian simpulan Rachel. Menegaskan atau menyampaikan kembali bagian-bagian penting dari penjelasan sebelumnya, sehingga pembaca benar-benar memperhatikan bagian-bagian penting dari percobaan yang telah dilakukan. Selain itu juga memberikan rekomendasi kepada pembaca terkait percobaan yang dilakukan. Ya, oke. Terima kasih Rachel sudah membacakannya. Jadi di bagian ini adalah bagian terakhir dari tes laporan percobaan. Di bagian ini kita menyajikan kembali bagian yang penting yang sudah dijelaskan. Jadi simpulan ini seperti kita memberitahukan ulang kepada pembaca yang membaca teks kita mengenai hal-hal penting yang kita sudah bahas. Tujuannya apa? Supaya pembaca itu tidak lupa hal-hal penting yang sudah kita tuliskan. Begitu. Itu tujuan dari pembuatan simpulan. Nah, ini lebih lanjut tentang kata hubung.
Kalian bisa baca ya lebih lanjut. Nah, anak-anak, meskipun kita ini sebagai pelajar, ada kalanya kita itu disepelekan, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan ya, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat buat kita bahwa kita ini bisa loh menjadi peneliti-peneliti muda yang berprestasi, namun dengan cara yang tepat, yaitu kita mau belajar dulu dari hal sederhana, bagaimana membuat teks laporan percobaan yang baik. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mau masuk dalam forum diskusi. Saya akan undang kalian untuk masuk ke dalam diskusi kita masing-masing ya. Saya akan stop dulu. Saya akan buka breakout room. Kalian silakan masuk sesuai dengan kelompok diskusi masing-masing. Pak Sarah akan bacakan untuk kelompoknya ya. Saya sudah aturkan untuk kelompoknya. Tolong dengarkan baik-baik untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok A atau ruang breakout 1 atau kelompok 1, Alin, Audrey, Denny, Selin, dan Kenneth. Untuk kelompok 2 atau kelompok B, Dave, Noah, Dylan, Fiorenza, Valerie, dan William. Untuk kelompok C, ada Iona, Jesslyn, Jocelyn, Joy, dan Kelvin. Untuk kelompok D, Michael, Rachel, Ray, Sean, dan Shannon. Untuk kelompok E, Shelivia, Stephen, Zino, Gilberto, dan Chrislyn. Nah, setelah saya buka, setelah Pak Sarah buka breakout room-nya, silakan kalian masuk sesuai dengan breakout room, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Saya akan buka 5 ruangan, silakan kalian pilih ruangan tempat kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Selamat berdiskusi. Nanti Pak Chandra akan masuk ke ruang breakout masing-masing untuk berkunjung ya. Pastikan saat saya berkunjung, kalian sudah punya topik diskusi atau hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan. Selamat berdiskusi, silakan masuk. Dev bisa masuk breakout room 2 ya, Dev?
Suaranya Mister ke-mute. Oh, ya ampun ya. Pak Chandra lupa. Gimana anak-anak untuk diskusinya? Pak Chandra mau cek dulu ya. Kalian di sini mendiskusikan mengenai diskusi tujuan alat dan bahan. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan videonya ya. Pak Chandra pengen tahu sih sekilas dari hasil diskusi kalian. Pak Chandra mau tanya sih. Alin, tadi menurut Alin atau menurut hasil diskusinya, tujuan percobaan tadi apa, Alin? Sudah dapat informasinya, Alin? Ya, Pak. Tujuan percobaan tersebut yang tadi di video itu untuk mengetahui cara pembuatan dan mengamati cara kerja lampu lava sederhana, serta mengetahui prinsip ilmu sains yang bekerja. Oke, ya, itu juga sudah benar ya. Jadi, sebenarnya tujuan secara umum laporan percobaan yang tadi disampaikan dalam video ini adalah untuk menguji secara sains, secara pengetahuan alam mengenai reaksi yang terjadi dari percobaan lampu lava tadi. Tapi apa yang disampaikan Alin tadi versi lengkapnya nanti bisa disampaikan. Nah, kemudian kalau menurut Selin, alat dan bahan tadi yang digunakan apa saja? Sempat mencatat atau sudah mendiskusikannya, Selin? Belum sempat mendiskusikannya sih, Pak. Cuman yang saya lihat ada vitamin C ya. Ada vitamin C, ya benar. Kemudian yang di dalam gelas tadi, isinya apa? Isinya apa tadi? Sempat lihat nggak? Kurang ingat saya, Pak. Kurang ingat. Ya, tadi itu di dalam gelas itu ada air dan minyak. Ya. Terus air dan minyak tadi dicampur, nah tidak menyatu, terus kemudian dimasuki vitamin C tadi ya. Vitamin C ini bukan sembarang vitamin C ya. Ini vitamin C yang bentuknya effervescent, yang larut dalam air. Jangan nanti kalian coba ambil vitamin C yang bentuknya tablet, kalian masukkan ya, nggak akan bereaksi ya. Nah, jadi seputar itu ya. Nanti kalian juga silakan diskusikan. Kalian untuk pertemuan berikutnya mau percobaan tentang apa? Nah, kalau boleh tahu ini, Audrik, Benny kok mematikan kamera ini? Audrik, Pak Chandra mau tanya Audrik. Audrik, untuk percobaan berikutnya kelompok kalian mau kira-kira mau buat percobaan apa? Rancangannya ada nggak? Audrik. Aku masih belum tahu, Mister. Oke. Masih mikir. Benny sudah tahu rancangannya mau buat apa untuk percobaan berikutnya? Ya, mungkin kami akan membuat percobaan telur, air, dan garam, Mister. Oh, yang hukum Archimedes itu ya? Iya. Oh ya, wis, itu juga baik ya. Jadi silakan diskusinya dilanjutkan. Kalian silakan membuat rancangan percobaan. Nantinya Pak Chandra juga inginkan kalian presentasikan hasilnya. Oke ya, Pak Chandra pamit. Saya akan ke ruang breakout yang lain. Tetap berdiskusi ya. Oke, Tuhan berkati. Chandra ke ruang breakout 2. Halo semua. Dylan. Halo Pak Chandra. Ya, Dylan. Yuk, kameranya dinyalakan. Ini kok cuma Dev saja ini yang buka kamera. Kalian tadi membahas diskusi tentang tujuan alat dan bahan. Lalu kalian berarti langkah-langkah ya? Ya, langkah-langkah percobaan. Saya kira Pak Chandra nggak akan tanya ya langkah-langkahnya seperti apa. Sudah dibuat kan? Sudah sempat ditulis kan hasil diskusinya? Gimana? Vio sudah dibuat Vio? Sudah, Mister. Oke, nanti yang akan presentasi siapa ya? Karena Vio nanti akan jadi moderator. Jadi silakan satu orang yang akan mewakili presentasi. Nanti Dylan, Vio, Keisha, dan lain-lain, silakan disepakati siapapun salah satu dari kalian ya, untuk bisa presentasi. Dev, mau mencoba Dev? Presentasi Dev? Ya, nanti silakan diatur ya. Nah, kedua Pak Chandra ingin tanya,
kalian apakah sudah buat perencanaan untuk percobaan berikutnya, mau melakukan percobaan apa? Sudah buat atau belum? Ya, diam. Belum, Pak, kalau percobaan selanjutnya. Baik, kalau belum tidak apa-apa. Saya masih berikan waktu buat kalian untuk diskusikan. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan merancang sebuah percobaan apa. Tapi diskusikan, buatlah percobaan yang baik, yang tentunya nanti bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, Pak Chandra akan ke breakout room 3. Kalian tetap laksanakan diskusi secara efektif. Kemungkinan 5 menit lagi kita akan selesai. Karena jatah kita diskusi 10 menit saja. Oke, Tuhan berkati semua. Thank you, Pak. Sama-sama, terima kasih, View. Bukan thank you, terima kasih. Oke. Halo semua, Jesslyn, Kelvin, Jocelyn, Joy, Iona. Halo, kok sepi-sepi amat ini. Ini berarti diskusinya sudah selesai nih, kayak kalau saya perhatikan kameranya dimatikan semua, berarti diskusinya sudah selesai. Nah, Pak Chandra mau tes dulu ya. Kelvin atau Joy, salah satu bisa jawab. Sudah selesai diskusinya? Sudah temukan hasilnya? Iya. Sudah. Oh iya berarti sudah. Kalian membahas topik diskusi mengenai hasil ya? Iya. Iya, betul. Nanti yang akan presentasi siapa, Joy? Saya dengan Bergantian ya? Oke. Ya, oke. Diatur saja Joy dan dengan siapa. Nah, yang pertanyaan yang kedua, untuk rancangan percobaan kalian di pertemuan berikutnya, apakah sudah sempat didiskusikan? Kalian akan melakukan percobaan apa untuk pertemuan berikutnya? Sepertinya belum. Belum. Oke, baiklah. Kalau memang belum, ini masih ada waktu, kurang lebih 3 menit. Kalian diskusikan. Nanti kira-kira kelompok kalian mau membuat sebuah percobaan tentang apa. Ya, jadi itu dari saya, Pak Chandra harus ke ruang breakout yang lain. Nanti apabila ada pemberitahuan untuk kalian kembali ke ruang utama, silakan diikuti. Oke, semangat semua. Terima kasih. Ya, yang jawab cuma Jesslyn, yang lainnya membisu. Ya, Pak Chandra ke ruang breakout yang lain. Saya ke ruang 4. Halo semua, Shannon, Michael, Rachel, Ray. Halo, Pak. Michael, Rachel, Ray, Shannon, kameranya dinyalakan dong. Ya, oke, Rachel ini sepertinya backgroundnya nggak nampak, jadi lebih baik nggak usah background, nggak apa-apa Rachel, ya supaya wajah Rachel lebih terlihat. Nah, ini Pak Chandra mau tanya, hasil diskusinya sudah didapat, sudah selesai berdiskusi. Shannon, sudah selesai diskusinya Shannon? Atau Ray, sudah selesai? Atau Shannon mau jawab? Sudah dapatkan hasil diskusinya Shannon? Belum selesai. Belum, ini masih berdiskusi. Nah, diskusi itu berbincang anak-anak, jangan diam-diam saja ya. Nah, hasil diskusi ini nanti siapa yang akan presentasi? Coba dicek. Hasil diskusinya tadi, siapa yang akan presentasi? Yuk, kelompok 4. Presentasi. Shannon ya, yang akan presentasi ya. Presentasi kesimpulannya. Ya, nanti Shannon ya. Shannon, saya minta Shannon dan Ray ya yang akan presentasi. Nah, oke. Nah, oke, Pak Chandra akan ke ruang breakout yang lain. Karena saya hanya masuk ke ruang breakout untuk memastikan apakah diskusi kalian berjalan optimal atau tidak. Nah, sekarang Pak Chandra akan ke ruang breakout yang lain.
Nanti jika ada pemberitahuan untuk kalian kembali ke ruang utama, silakan langsung kembali ke ruang utama. Oke, semangat semua. Tuh, kok diam saja. Terima kasihnya mana ini? Terima kasih ya. Iya. Oke, sama-sama. Halo semua. Halo Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah kelompok terakhir yang saya kunjungi. Pak Chandra hanya ingin memastikan kalian sudah menyelesaikan diskusi yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalian diminta untuk mengidentifikasi video percobaan tadi bagian apa? Topik diskusi kalian apa? Bagian ciri kebahasaan. Nah, bagian ciri kebahasaan. Sudah didapatkan hasilnya, Gilberto. Sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke. Nah, berikutnya Pak Chandra mau tanya, nanti yang akan mewakili kelompok presentasi siapa? Kami diskusi tadi Sherlivia dan Gracelyn. Oke, berarti sudah ya. Oke, kalau begitu Pak Chandra akan tutup ruang breakout-nya, kita presentasi ya. Oh iya Pak. Oke. Oke, anak-anak, selamat datang kembali di ruang utama. Nah, sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Nah, Pak Chandra minta kali ini kalian akan melakukan presentasi secara mandiri. Karena itu Pak Chandra ingin salah satu orang memimpin dalam sesi presentasi kali ini ya. Pak Chandra minta bantuan Vio untuk memimpin dalam sesi presentasi hasil diskusi. Silakan Vio langsung dipimpin. Selamat pagi Pak C dan teman-teman. Sebelumnya kita telah melihat video laporan percobaan lampu lava dan telah mendiskusikan materi yang diberikan Pak C di breakout room. Sekarang saatnya kelas 9G menunjukkan hasil diskusi yang telah didiskusikan dan yang akan dimulai dari kelompok A. Kelompok A terdiri dari Alin, Audrey, Benny, Selin, dan Kenneth. Kelompok A saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Setelah mengamati tayangan percobaan dan diskusinya, yang dapat kami simpulkan untuk tujuan percobaan serta alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Tujuan percobaan tersebut adalah untuk mengetahui cara pembuatan dan mengamati cara kerja lampu lava sederhana serta mengetahui prinsip ilmu sains yang bekerja. Kami akan membuat percobaan telur dan air garam. Percobaan ini untuk membuktikan perbedaan massa jenis air dan massa jenis benda dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Percobaan ini dilakukan dengan alat dan bahan sederhana, yaitu gelas, telur 3 buah, air, garam, alat pengaduk. Sumber penelitian ini kami dapat melalui YouTube. Berdasarkan analisa kami setelah mengamati tayangan percobaan dan mendiskusikannya, yang dapat kami simpulkan untuk langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Berikutnya, campurkan pewarna makanan ke air lalu aduk. Lalu jika airnya sudah berubah warna, tuangkan air ke dalam botol plastik bekas atau gelas yang sudah disediakan. Kemudian botol yang sudah berisi air tersebut diisi dengan minyak. Langkah berikutnya, masukkan 1 tablet vitamin C ke dalam botol yang berisi minyak dan air tersebut.
Lalu arahkan cahaya senter dari bawah botol dan tunggu beberapa detik, perhatikan reaksi yang terjadi. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok A. Sebelumnya Keisha itu masuk dalam kelompok B ya, tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok B yang terdiri dari saya, Fiorenza, lalu Dylan, Keisha, Dave Noah, dan William. Bisa dilanjutkan untuk Dylan ya? Untuk percobaan selanjutnya kami akan membuat percobaan cloud in the jar atau awan dalam gelas. Percobaan ini untuk menunjukkan bagaimana proses terbentuknya awan di langit, yaitu saat uap air di bumi dipanaskan oleh matahari. Percobaan ini dilakukan dengan alat dan bahan sederhana, yaitu alat yang dibutuhkan adalah toples atau gelas besar, korek api, dan alat pelengkap lainnya. Lalu bahan-bahan sederhana yang dibutuhkan adalah 1 kantong es dan air panas. Sumber penelitian ini kami dapatkan melalui majalah Bubu, edisi mempelajari pengetahuan alam semesta. Oke, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok C yang terdiri dari Iona, Jocelyn, Joy, dan Calvin akan menjelaskan tentang hasilnya. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan kali ini, yaitu tentang pembuatan lampu lava, dapat disimpulkan ketika tablet vitamin C yang terkena air akan bereaksi dan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Gelembung karbon dioksida ini menyebabkan air pada dasar botol terangkat ke atas dan pada saat ke permukaan gas karbon dioksida akan terlepas dan air yang tadinya di atas akan turun ke dasar botol. Percobaan ini dapat dikaitkan dengan hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat ke dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Untuk kerangka percobaan yang akan kami buat, yaitu kami akan membuat percobaan uji kapilaritas pada tanaman dengan media kertas tisu. Percobaan ini untuk menunjukkan bagaimana kinerja akar tanaman agak dalam menemukan air dari dalam tanah. Sebagai bagian utama dalam pertumbuhan tanaman, dalam percobaan ini kami mengaitkan dengan prinsip sains pada hukum Archimedes. Percobaan ini dilakukan dengan alat dan bahan sederhana. 3 buah gelas ukur atau dapat diganti dengan gelas plastik transparan, kertas tisu, air, pewarna makanan, sendok, pengaduk, atau alat pendukung lainnya. Sumber penelitian ini kami dapatkan melalui buku majalah Y, edisi eksperimen pengetahuan alam. Oke, bagus sekali hasil diskusinya dari kelompok C ya. Wah, sudah tidak terasa ya, kurang 2 kelompok lagi. Selanjutnya kelompok D yang akan menjelaskan tentang simpulan terdiri dari Michael, Rachel, Ray, Sean, dan Shannon. Silakan. Ya, jadi berikut ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok D mengenai identifikasi laporan percobaan lampu lava yang tadi ditayangkan. Kesimpulan dari percobaan tersebut seperti yang disampaikan dalam video adalah bahwa percobaan lampu lava ternyata membuktikan bahwa adanya hubungan antara vitamin C yang menghasilkan gelembung dengan hukum Archimedes. Semakin banyak tablet vitamin C yang dimasukkan, maka semakin banyak pula gelembung karbon dioksida yang dihasilkan. Untuk kerangka percobaan yang akan kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membuat percobaan perahu bertenaga sabun. Percobaan ini untuk menunjukkan pengaruh tegangan permukaan karena adanya gaya kohesi antar molekul air, khususnya di bagian permukaan benda. Alat dan benda yang rencananya kami gunakan antara lain perahu kertas, krim deterjen, ember, air. Sumber penelitian ini kami dapatkan melalui situs pojoipa.my.id.
Wah, sudah nggak terasa ya, sudah mau sampai di kelompok E, yaitu kelompok terakhir. Cepat sekali ya Pak, waktunya berlalu. Oke, yang terakhir yaitu kelompok E yang terdiri dari Serlivia, Stephen, Sino, Gilberto, dan Grace Lynn, yang akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan. Saya persilakan. Ciri kebahasaan laporan percobaan menurut kelompok kami, yaitu ciri kebahasaan yang pertama, terdapat penggunaan kata penghubung seperti dan, bila, saat, jika, sehingga, kemudian, dan setelah itu. Yang kedua, terdapat kalimat perintah tuangkan air ke dalam gelas yang sudah disediakan. Kemudian, botol yang sudah berisi air tersebut diisikan dengan minyak. Langkah berikutnya, masukkan 1 tablet vitamin C ke dalam botol yang berisi minyak dan air tersebut. Arahkan cahaya senter dari bawah botol. Kata tuangkan, masukkan, dan arahkan adalah komponen kata kreatif, kata aktif yang terdapat dalam kalimat perintah. Ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu terdapat istilah teknis bidang pengetahuan alam, yaitu karbon dioksida, larutan, gaya apung, metode, dan ilmiah. Angka percobaan yang akan kami buat adalah sebagai berikut. Kami akan membuat percobaan tentang cara mengetahui bahan kulit asli atau kulit buatan. Percobaan ini untuk menunjukkan perbedaan antar kulit asli atau alami dan kulit sintetis atau buatan, yang tentunya akan bermanfaat di waktu dan situasi tertentu. Alat dan bahan yang rencananya kami gunakan antara lain minyak tanah, botol bekas, gunting, benda dengan bahan pembuatan dari kulit. Sumber penelitian ini kami dapatkan dari situs YouTube. Wah, terima kasih banyak untuk hasil diskusi dari kelompok E. Dan dengan berakhirnya hasil diskusi kelompok E, maka berakhirlah hasil diskusi kelas 9G pada hari ini. Bisa berikan tepuk tangan virtualnya dong. Yeay. Oke, sekarang tentu saja saatnya Pak C untuk memberikan pendapat mengenai hasil diskusi dari kelompok A hingga kelompok E. Pak C, saya persilakan. Ya, terima kasih Vio sudah memimpin penyampaian presentasi hasil diskusi dengan sangat antusias ya. Kalau gurunya seperti Vio ini, muridnya nanti pasti semangat semua ya. Semoga nanti Vio dan teman-teman 9G semua akan jadi calon-calon pemimpin masa depan yang bisa berpengaruh buat orang-orang di sekitarnya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks percobaan dengan cara kayak tadi kita menyaksikan sebuah video percobaan. Nah, anak-anak, hasil dari diskusi ini bisa menjadi bahan untuk kalian memahami lebih lanjut mengenai teks laporan percobaan dari segi strukturnya dan ciri kebahasaannya. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita dapatkan tadi, ini akan menjadi tahapan berikutnya untuk nantinya minggu depan kita akan membuat sebuah teks percobaan secara mandiri, secara berkelompok. Nah, nantinya dengan ilmu, dengan materi yang sudah kita pahami dalam pembelajaran hari ini akan menjadi modal yang berharga untuk kita membuat teks laporan percobaan. Nah, untuk kegiatan ini saya akan tutup dengan Pak Chandra minta kalian, salah satu dari kalian untuk memberikan simpulannya. Ya, silakan Audrey memberikan simpulan. Sederhana saja silakan disampaikan. Audrey, bisa dengar? Bisa, Mister. Ya, silakan Audrey. Simpulannya silakan disampaikan. Hari ini kita belajar tentang struktur dan ciri kebahasan teks laporan percobaan. Laporan percobaan dibuat sebagai kerangka awal percobaan sekaligus sebagai panduan dalam melaksanakan percobaan. Struktur teks laporan percobaan antara lain tujuan alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan simpulan percobaan. Ciri kebahasaan sekaligus ciri teks percobaan yaitu menggunakan kalimat perintah, menggunakan istilah teknis, kata bilangan, dan penggunaan kata hubung. Penggunaan teks laporan percobaan ini sangatlah penting sebagai persiapan percobaan agar percobaan tidak gagal, bahkan sampai menimbulkan kerugian. Baik, kesimpulan yang keren sekali disampaikan oleh Audrey tadi. Dengan itu sekaligus menutup
materi kita pada hari ini. Pak Chandra ingatkan terus untuk kalian tetap belajar dan kuasai materi ini lebih baik. Dan Pak Chandra ingatkan, sekalipun kalian belajar di rumah, kita tidak bisa bertemu langsung, dan kita juga masih ada di kondisi pandemi, tetap silakan kalian jaga diri kalian masing-masing dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan diri 6M ya. Silakan kalian pakai masker, bawa hand sanitizer, hindari kerumunan. Kemudian sebisa mungkin kalian menjaga jarak dari orang lain ketika kalian berkerumun. Ya, itu yang Pak Jara bisa sampaikan. Kita akan tutup dalam doa dan kita selesai. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kiranya setiap pembelajaran kami boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh menjadi modal kami untuk menguasai materi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan seruan kami. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita mau foto sebentar. Cepat saja kita foto, kasih gaya yang terbaik. Ya, mari kita foto. Hitungan 1, 2, 3, 4 kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih anak-anak buat waktunya. Jangan lupa persiapan ujian IPS. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Silakan lanjut IPS ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Sino. Tuhan berkati. Joy, terima kasih.